Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami harus berubah. Kami harus bertobat. Kami mengeluh bahwa masyarakat tidak bertobat. Semua terjadi seperti biasa. Kejahatan bahkan melimpah. Sumbernya adalah diri kita sendiri. Sumbernya bukan pada orang lain atau pada diri kami. Bantu kami untuk berubah, tapi juga bertobat. Pada hal-hal yang kecil, sederhana, tetapi justru memberikan dampak besar bagi orang sekitar kita. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, tak seorang pun menyangkal bahwa kita harus bertobat. Ketika kita melihat masyarakat kita, ketika kita melihat negara kita, ketika kita melihat gereja kita mengeluh tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Semua sama saja. Bahkan jauh lebih parah. Kuncinya adalah, dan kita semua tahu, kuncinya ada diri kita masing-masing. Bagaimana saya mau bertobat? Bagaimana saya mau nobatkan orang lain kalau saya tidak bertobat? Dan inilah yang bisa kita lihat dalam bacaan-bacaan hari ini. Yesus mengatakan, kamu melihat yang kecil di mata orang lain, tapi tidak melihat selumbar balok di mata diri sendiri. Kita melihat selumbar hal-hal kecil, kita kritik pada orang lain, tapi kita lupa ada balok besar dalam diri. Jadi kecenderungan kita untuk melihat hal-hal yang kecil sederhana pada orang lain dan kita marah. Kita lupa kita punya sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita kerjakan, kita ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat pengakuan dari Paulus bahwa dia dahulu adalah seorang penjahat, seorang penganiaya, seorang pembunuh bahkan. Tapi dia sekarang setelah ditangkap oleh Yesus, hidupnya berubah. Dan dia memberi nasihat kepada Timotius. Jadi pada dasarnya bagaimana pertobatan itu, bagaimana perubahan itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Tapi saya kira pertobatan sejati, perubahan sejati hanya dalam Kristus. Pengalaman akan Kristus inilah yang harus menjadi perjuangan dan pergulatan kita. Bagaimana kita mengubah misalnya kebiasaan kita marah. Bagaimana kita mengubah kebiasaan kita untuk tidak main judi online. Bagaimana kebiasaan kita untuk tidak minum minuman yang berlebih-lebihan. Minuman keras, narkoba, apa saja. Ya. Hal-hal yang kecil dalam diri kita itu bukanlah yang gampang untuk kita ubah. Kita sering lupa. Ya. Kita terperangkap pada hal-hal yang menyenangkan, yang mengumbar nafsu, keinginan-keinginan kita semua. Jadi pada dasarnya bagaimana sekali lagi kita mengubah? Hampir tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi hampir tidak mungkin dengan kekuatan. Maka apa yang perlu kita rasakan adalah mari kita pertama-tama menurut saya adalah serahkan hidup kita kepada Kristus. Kecintaan kita kepada Kristus, kedekatan kita kepada Kristus, dan mohon kita juga untuk bertemu dengan Kristus. Ya, maka apa yang saya kira penting dan perlu kita jalankan? Dekat Kristus. Ya, berdialoglah dengan Kristus. Ya, jadikan Kristus sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang yang bisa diajak bicara. Nah, satu contoh kecil yang menurut saya bisa kita lakukan sederhana. Kita punya ini. Saya tunjukkan kepada Anda foto ini. Coba setiap hari Anda melihat foto ini dan dialogkan diri Anda dengan Yesus. Aku mau berubah. Bantu aku. Dorong aku. Yang salah satu hal yang menurut saya perlu kita sadari. Kita seringkali berdoa secara otomatis. Ya, secara otomatis. Coba mari kita berdoa dengan sepenuh hati. Kita memandang wajah Yesus ini berkali-kali hening diam. Membiarkan dia bicara pada kita. Atau gambar apa saja, misalnya gambar ini saja, misalnya Anda cocok dengan gambaran Yesus tadi. Gambaran Yosef dengan Yesus kecil. Ya, apa saja. Ya.
kita kontemplasikan Yesus yang hadir itu. Atau Bunda Maria hadir, kontemplasikan, artinya memandang dengan sepenuh hati gambar ini dan membiarkan dia bicara dalam hati. Kenapa ini penting dan perlu? Jadi relasi kita itu bukan relasi yang yang otomatis gitu, anonim, nggak bisa. Relasi kita harus ada relasi personal. Coba Anda perhatikan. Apakah Anda ketika Anda berdoa, Anda sungguh-sungguh merasakan kehadiran Yesus? Berbicara dengan Yesus dari hati ke hati. Ini juga penting bagi kita karena salah satu unsur penting di dalam masyarakat kita sekarang ini adalah anonim. Anonim. Ya. Kemudian itulah yang menyebabkan dalam doa kita menjadi kosong. Menjadi sepi, menjadi sunyi, menjadi lonely, sendirian. Dan kesendirian itu bisa menghancurkan diri kita. Lalu kita lari kepada bentuk-bentuk yang ingin memuaskan kerinduan itu. Tapi kalau kita bertemu dengan Yesus, coba sekali lagi, saya hanya menganjurkan, pandanglah foto ini, lukisan ini, apa saja. Hadirkan Yesus yang hidup. Kita diam, kita hening, kontemplasikan, pandanglah. Semoga Tuhan menguatkan kita sehingga relasi kita bukanlah relasi anonim, tetapi relasi personal. Yesus hadir, Yesus hidup. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,